Nyonya Aminah dari Kebayoran Baru. Dia dikenal dengan tindak penghilangan nyawa disertai pemisahan anggota tubuh terhadap rekan bisnisnya. Diketahui kalau Nyonya Aminah juga menghilangkan nyawa beberapa orang sebelumnya, tapi tidak semua ketahuan di mana jasadnya. Saya akan membahas sisi lain dari Nyonya Aminah yang sangat jarang dibahas dimanapun, tentang pengakuannya saat ditahan, serta sejumlah rahasia yang ia bawa sampai akhir hayatnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Tahun 1966 ada kasus penghilangan nyawa yang membuat banyak orang terkejut. Pelakunya adalah seorang ibu rumah tangga, wajahnya cantik, dikenal ramah, namanya Nyonya Aminah. Tapi sekarang orang-orang mengenalnya sebagai si Dracula dari Kebayoran Baru. Awalnya Nyonya Aminah itu hidupnya biasa-biasa aja. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama suami dan juga anak angkatnya. Sehari-hari Nyonya Aminah bekerja sebagai pedagang gado-gado. Selain itu dia juga jual beli perhiasan. Sampai suatu hari rekan bisnis Nyonya Aminah bernama Nyonya Hafsah datang ke rumahnya untuk menagih uang cicilan perhiasan. Nyonya Aminah bilang saat itu dia belum bisa bayar karena belum punya uang. Tapi Nyonya Hafsah terus-menerus memaksa. Nyonya Hafsah bilang, Aminah kan sebelumnya baru aja berhasil menjual jam mahal dan juga mendapat uang dari jual beli tanah. Masa sih uang buat mencicil perhiasan aja nggak ada? Nyonya Hafsah bilang dia benar-benar sedang perlu uang, tapi Aminah terus-menerus menolak. Akhirnya saking kesalnya Hafsah pun bilang kalau Aminah itu bukannya nggak punya uang tapi memang nggak mau membantu teman. Gara-gara ini mereka berdua bertengkar. Saat itu adu mulut antara Nyonya Aminah dan juga Nyonya Hafsah sempat terhenti. Karena ada orang datang mau beli gado-gado di rumahnya Nyonya Aminah. Saat itu ketika sedang buat gado-gado, sedang mengiris-iris sayuran, Nyonya Aminah mendapat ide. Kalau dia mau menghilangkan nyawanya Nyonya Hafsah yang dianggap sangat-sangat menyusahkan. Setelah pembelinya pergi, Aminah ngelihat kalau Hafsah sedang duduk tapi posisinya membelakangi. Dan Hafsah sedang baca koran. Saat itu udah pasti Hafsah sedang lengah. Pelan-pelan didekatilah Hafsah dari belakang. Dan saat itu posisinya Nyonya Aminah sedang membawa sajam. Dihujamkan sajam bekas mengiris gado-gado tadi ke lehernya Hafsah. Setelah dihujamkan, dia gesekan ke kanan, ke kiri, sampai lehernya Hafsah nyaris terpisah dari badannya. Hafsah pun terjatuh ke depan. Tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya nggak bergerak sama sekali. Setelah barulah Aminah panik karena dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Aminah kemudian pelan-pelan tutup pintu. Dia lepas perhiasan dari jasadnya Hafsah. Sebelum jasadnya dia seret dengan bantuan karpet. Nah, dia taruh di bawah tempat tidurnya dalam keadaan digulung karpet. Dan teman-teman bayangin deh, malam itu Aminah, suaminya dan anak angkatnya tidur di atas ranjang. Di mana di bawahnya ada jasadnya Hafsah yang sudah berlumuran cairan merah. Beberapa hari kemudian keluarganya Hafsah kebingungan karena sang ibu ini kok gak pulang-pulang. Mereka sempat melapor ke ketua lingkungan. Terakhir kali katanya Hafsah bilang tuh mau pergi ke rumahnya Aminah buat menagih uang. Tapi waktu ditanya udah pastilah teman-teman. Aminah menyangkal dia tahu di mana Hafsah berada. Dan gak ada yang nyangka nih kalau jasadnya Hafsah masih ada di bawah kolong tempat tidurnya Aminah. Semakin lama jasad Hafsah semakin membusuk. Dan makin lama juga makin bau. Apalagi nih ada luka terbuka di bagian lehernya. Luka terbuka otomatis sebuah jalur masuk langsung bagi bakteri dari luar ke dalam tubuh. Cairan tubuh yang lain pun yang keluar dari luka menjadi media yang sangat subur untuk pertumbuhan bakteri. Permukaan luka biasanya kayak oksigen teman-teman, sehingga mempercepat aktivitas bakteri untuk berkembang biak. Jaringan yang rusak di sekitar luka lebih mudah dihancurkan oleh enzim bakteri maupun enzim tubuh sendiri. Kulit yang normal biasanya menjadi pelindung, tapi kalau robek atau terbuka penghalang itu otomatis akan hilang. Adanya luka akan memicu proses penghancuran jaringan atau pembusukan lebih cepat.
Serangga kayak lalat lebih cepat bertelur di luka terbuka, mempercepat proses busukan lewat adanya belatung. Selain itu, luka juga mempercepat keluarnya gas di dalam tubuh, sehingga pembentukan bau busuk pun akan semakin cepat. Bau busuk yang keluar dari jasadnya Hafsah membuat Aminah panik. Dia pun mencari cara bagaimana saya bisa menyingkirkan jasadnya Hafsah tanpa ketahuan. Tapi anehnya nih teman-teman, selama 3 hari suami dan anak-anak itu gak ada yang sadar ada bau busuk yang sangat menyengat dari kolong ranjang mereka. Aminah kemudian mencari anak kembali ke rumah kontrakannya untuk membantu Aminah menyingkirkan jasad tersebut. Orang itu namanya Mursidi. Awalnya udah pasti Mursidi menolak, tapi karena iming-imingi uang banyak, akhirnya Mursidi pun setuju. Lewat tengah malam, Aminah terbangun. Dia lihat suami sama anaknya sedang tidur. Saat itulah diam-diam dia tarik jasadnya Hafsah yang ada di kolong tempat tidur, kemudian dia seret ke halaman belakang untuk dikubur. Tapi waktu itu Aminah sama Mursidi panik karena takut ketahuan tetangga yang mulai terbangun. Bagaimanapun juga menggali tanah perlu waktu yang lama. Akhirnya mereka sembunyikan jasad Hafsah di lubang yang gak terlalu dalam dan menimbunnya dengan tanah sambil memutar otak mencari cara lain. Aminah sempat masuk rumah melayani suami dan anaknya sebelum mereka berdua berangkat. Kemudian dia kembali menemui Mursidi. Akhirnya Mursidi bilang, ya sudah, kita pisah-pisahkan saja jasad Hafsah agar lebih mudah untuk dibuang. Aminah dan Mursidi mematahkan telapak tangan dan kaki Hafsah agar lebih mudah ditekuk. Saat itu mereka menggunakan sajam sampai akhirnya nyaris putus. Setelah itu jasadnya mereka masukkan ke dalam karung yang kemudian mereka bawa dengan keranjang besar. Mereka berdua menyewa bemo ke daerah Manggarai. Setelah yakin sekeliling mereka sepi, Aminah sama Mursidi langsung melemparkan keranjang berisi Hafsah tadi ke dalam sungai. Tapi baru 3 jam berlalu, keranjang berisi potongan Hafsah pun ditemukan oleh warga sekitar. Pihak yang berwenang segera mengeluarkan pengumuman penemuan jasad wanita yang sudah dalam keadaan terpotong-potong tersebut. Ciri-cirinya, kulitnya kuning langsat, ada serpian baju itu modelnya model syakai di bagian kerahnya. Yang ciri-cirinya sangat cocok dengan Hafsah. Udah pasti, Aminah yang pertama kali dicurigai karena Hafsah bilang dia mau pergi ke rumah Aminah untuk menagih uang cicilan perhiasan. Pihak yang berwenang langsung mendatangi rumahnya Aminah. Anak-anak Aminah bilang mereka sempat melihat baju ibu mereka itu berlumur cairan warna merah. Tapi saat itu Aminah bilang bajunya ketumpahan tinta. Tetangga sekitar rumah Aminah juga bilang mereka juga sempat mencium ada bau busuk yang menyengat dari rumahnya Aminah. Tapi petunjuk paling jelas adalah dari tetangganya Aminah. Karena dia sempat melihat Aminah sama Mursidi saling bantu menggotong keranjang besar berisi jasadnya Hafsah. Tapi ketika pihak yang berwenang datang ke rumah Aminah, saat itu Aminah sama suaminya nggak ada di rumah. Katanya Aminah sama suaminya sedang pergi ke acara undangan pernikahan. Pemilik rumah sewaan yang bernama Mungkin ada di rumah. Setelah mendengar keterangan pihak yang berwenang, ia pun persilakan pihak berwenang untuk memeriksa kamarnya Mursidi, anak yang tadi membantu Aminah membawa jasadnya Hafsah. Ditemukanlah teman-teman ada potongan plastik hitam dalam kamarnya Mursidi. Dan Mursidi langsung mengaku kalau potongan plastik itu dia gunakan untuk membungkus jasadnya Hafsah. Pihak yang berwenang kemudian menangkap Aminah dan bawanya untuk dimintai keterangan. Waktu ditanya, "Bu, mau Anda apakan jasad ini?" Tiba-tiba aja Aminah keceplosan. Dia bilang jasadnya akan saya perlakukan sama dengan jasad korban-korban saya sebelumnya. 6 tahun sebelumnya ternyata Aminah pernah menghilangkan nyawa sahabatnya bernama Nyonya Mangku. Waktu itu Aminah dan suaminya masih tinggal di rumah lama mereka. Dia kenalan sama Nyonya Mangku karena mau menjalankan bisnis jual beli perhiasan. Suatu hari Nyonya Mangku datang, dia tawarkan kalung liontin ke Aminah. Aminah minta agar kalung itu bisa dia beli dengan cara dicicil. Tapi saat itu karena harganya mahal, Nyonya Mangku menolak. Gara-gara ditolak itulah Nyonya Aminah menghilangkan nyawa Mangku dengan cara menekan lehernya kuat-kuat. Setelah Mangku nggak bernyawa selama 2 hari, jasadnya disimpan di bawah tempat tidur. Aminah kemudian mengubur Mangku di bawah pohon mangga di rumahnya tadi. Ketika pihak yang berwenang mendatangi rumah lama Aminah, bener aja teman-teman, jasad Mangku ditemukan terkubur di bawah pohon mangga. Pihak yang berwenang terus minta keterangan ke Aminah, dan pengakuan Aminah berikutnya benar-benar di luar nalar. Dia mengaku pernah menghilangkan nyawa 3 anak angkatnya, juga pernah menghilangkan nyawa seorang sahabat yang lain. Alasannya gara-gara ada bisikan gaib. Aminah mengaku dia berguru pada seorang ahli spiritual karena ingin cepat kaya.
Tapi syaratnya, Aminah harus menghilangkan nyawa 25 orang wanita ditambah 3 orang anak-anak dan meminum cairan tubuh mereka. Ahli spiritualnya Aminah pun sempat ditahan oleh pihak yang berwenang. Tapi saat itu sang ahli spiritual menyangkal hal tersebut. Dia bilang, itu fitnah. Ahli spiritual tersebut bilang, iya, Nyonya Aminah memang klien saya, tapi saya nggak pernah meminta tumbal apapun pada Nyonya Aminah. Dan waktu diinterogasi bersama dengan Nyonya Aminah pun mengamuk saat mendengar pengakuan ahli spiritualnya. Tapi karena nggak cukup bukti, sang ahli spiritual pun dibebaskan oleh pihak yang berwenang. Akhirnya Aminah harus menjalani proses hukum. Ceritanya menyebar luas sampai orang-orang menjuluki Aminah adalah Dracula dari Kebayoran Baru. 11 tahun setelah Nyonya Aminah divonis, dia sempat melakukan wawancara dengan wartawan dari sebuah surat kabar. Waktu diwawancara, Nyonya Aminah menangis. Dia bilang, saya bukan Dracula. Sakit hati saya saat tahu saya dijuluki seperti itu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa melakukan tindak menghilangkan nyawa seperti itu. Saya nggak sadar beneran deh. Waktu itu saya sakit darah tinggi. Tensi saya sampai 200. Saya jengkel bukan main karena Hafsah maksa saya untuk minjemin dia uang. Perilaku Aminah juga diceritakan oleh mantan asisten rumah tangganya namanya Tukiem. Tukiem bilang Aminah itu meledak-ledak kalau sedang marah. Kata-kata kasar akan keluar, bahkan sering mengancam akan menyakiti Tukiem secara fisik. Ada ahli medis yang berkata kalau Aminah itu menderita explosive hypertension. Istilah ini biasa dipakai untuk menggambarkan kenaikan tensi yang sangat cepat dan drastis. Dari normal ke sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Kondisi ini beda dengan hipertensi biasa yang tensinya naik pelan-pelan. Pada hipertensi eksplosif, angka tekanan darah itu bisa melonjak sampai 200 atau lebih hanya dalam beberapa menit atau bahkan jam. Pemicunya bisa stres emosional, rasa marah, rasa tertekan seperti yang dialami oleh Aminah saat itu. Saat darah dipompa dengan tekanan setinggi itu, organ-organ vital bisa sangat-sangat terganggu. Bisa terjadi stroke, serangan jantung, gagal ginjal, sampai gangguan penglihatan. Gejala yang biasa muncul sakit kepala hebat, wajah merah, jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin, mual, muntah, bahkan sampai pingsan atau kejang. Kalau dilihat dari segi psikologi atau kriminal seperti yang Aminah tadi, hipertensi eksplosif itu bisa membuat orang kehilangan kendali sesaat. Karena rasa jengkel atau marah berubah jadi ledakan emosi yang sangat-sangat dahsyat. Aminah bilang suami sama anak-anaknya beberapa kali mendatanginya di tahanan. Tapi belakangan dia menolak kunjungan keluarga, bahkan meminta suaminya untuk menikah lagi demi menjaga nama baik keluarganya. Sebelum menikah dengan suami yang sekarang, Aminah ternyata sudah 4 kali menikah. Yang pertama kali menikah waktu usianya masih 14 tahun. Aminah bilang saat usia 9 tahun ibunya meninggal dunia karena sakit. Ketika usia 14 tahun, seorang kakaknya mengawinkan Aminah secara paksa dengan seorang laki-laki kaya. Mereka hanya menikah selama 2 tahun sebelum kemudian bercerai. 3 pernikahan berikutnya juga berujung sama, perceraian. Banyak yang bilang kehidupan Aminah yang keras sejak dia kecil itu merupakan salah satu pemicu utama. Aminah jadi ambisius untuk mengejar kekayaan supaya dia nggak lagi direndahkan. Tetap aja teman-teman, apa yang dilakukan oleh Aminah nggak bisa dibiarkan. Teman-teman, setiap emosi yang nggak terkendali bisa banget bawa kita pada keputusan yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ujian hidup baik berupa ekonomi ataupun tekanan sosial seharusnya diselesaikan dengan cara yang sehat, bukan dengan jalan pintas. Di balik tindakan yang paling kelam sekalipun, manusia masih bisa menunjukkan sisi penyesalan dan keinginan untuk berubah. Walaupun itu nggak akan pernah membenarkan tindakan yang sudah dia lakukan. Dan teman-teman, kasus ini menjadi pengingat buat kita semua. Kalau lingkungan sekitar memiliki peranan yang sangat penting dalam mengenali tanda-tanda bahaya sebelum semuanya terlambat. Dan penyesalan gak akan pernah menghapus masa lalu, tapi bisa menjadi pelajaran berharga agar tidak lagi terulang di kemudian hari.